teknik ini yaitu untuk memperketat pengamanan uang tersebut. Sylvia. Ya, Eva, apakah Anda melihat sejauh ini pemeriksaan Rizik Syihab berjalan dengan aman? Sejauh ini pemeriksaan terhadap Rizik Syihab ini berlangsung dengan aman, meskipun di depan Mapolda Metro Jaya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, ini ada konsentrasi massa pendukung Rizik Syihab yang hingga saat ini terus menyampaikan orasi atau aspirasinya. Massa ini sebelumnya berkumpul atau terkonsentrasi di Masjid Al-Azhar, kemudian mereka bergerak ke Mapolda Metro Jaya sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan hingga saat ini mereka masih menyampaikan orasi atau aspirasinya. Mengutip apa yang disampaikan oleh massa, yaitu koordinator aksi, mereka ini menghimbau kepada massa agar dapat melakukan orasi atau unjuk rasa ini dengan tertib, damai, dan kondusif begitu. Selain itu, selain menyampaikan orasi, massa ini juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dukungan kepada Rizik Syihab. Kemudian terkait dengan kasus ini, tadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo menyatakan bahwa status kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Namun tadi ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya belum ada tersangka dari kasus ini karena pihak kepolisian masih terus memeriksa sejumlah saksi, termasuk nantinya akan menggelar gelar perkara dalam waktu dekat. Sylvia. Eva Wondo melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, masa aksi bela Islam mendatangi Mapolda Metro Jaya Jakarta terkait dengan pemeriksaan Rizik Syihab dalam tudingan lambang terlarang pada uang kertas rupiah. Untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar Mapolda Metro Jaya, kepolisian sudah menyiapkan sejumlah antisipasi dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Ya, jadi artinya setelah dari Kementerian Menpan kan blok kiri, otomatis yang dari SCBD itu udah kita tutup, kita belokkan kiri, masuk jalur nembus ke arah PTK situ. Nah, termasuk yang nanti kalau sudah kegiatan aktivitas di depan Polda, kalau memang masih bisa jalan, kita akan jalankan kendaraan. Tapi kalau sudah masa penuh, ya tentu saja yang dari arah Monas akan kita lewatkan Senayan. Ya betul. Nanti kalau udah lewat ya sudah selesai. Kalau udah lewat rombongan dan demonstrasi akan kita normalkan kembali. Polda Metro Jaya memeriksa pimpinan Front Pembela Islam Indonesia Rizik Syihab sehubungan dengan tudingan adanya lambang terlarang Palu Arit di Uang Baru. Dan selain itu, pemirsa, Polda Metro Jaya juga akan meminta keterangan dari pihak Bank Indonesia. Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa uang rupiah cetakan baru tidak memuat simbol terlarang Palu Arit seperti yang dituduhkan Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Deputi Direktur Bidang Komunikasi BI Andi Wiyana usai mendampingi Direktur Percetakan BI Desimus diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai regulator penerbit uang baru, Bank Indonesia menegaskan gambar yang dipersepsikan sebagai Palu Arit adalah logo Bank Indonesia yang merupakan bagian dari unsur pengaman dalam uang rupiah. Itu tidak benar bahwa itu adalah salah satu unsur pengaman yang kita tanamkan memang di dalam uang itu. Potongannya tidak berubah. Potongannya berubah ya karena kita sesuaikan dengan tidak selalu sama karena itu kan kita lakukan untuk semakin susah untuk dialokasikan. Tuduhan uang rupiah yang memuat simbol Palu Arit bermula dari media sosial. Lalu mulai mengemuka kembali setelah Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab mengadukan hal ini kepada pimpinan DPR. Rizik bahkan mengancam akan melaporkan Gubernur Bank Indonesia dan sejumlah pihak ke polisi. Dalam waktu dekat, Rizik akan diperiksa. Logo berkaitan pemeriksaannya di Polda Metro ya. Laporan itu ada, kemungkinannya ada tahap pemanggilan minggu depan. Sepertinya begitu ya, Pak Argo ya. Bila diamati, gambar yang terdapat di pecahan uang baru sekilas hanya terlihat gambar mirip arit. Tak nampak ada gambar mirip palu pada pecahan uang baru ini. Pihak Bank Indonesia pun menjelaskan bahwa ini merupakan teknik cetak recto verso. Teknik cetak pada posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan belakang.
Jika recto verso pada uang kertas diterawang ke arah cahaya, maka akan terbentuk gambar yang beraturan. Teknik recto verso juga pernah digunakan pada uang Rp2.000 sejak 2009, sementara untuk uang Rp5.000 sejak tahun 2001. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab terbelit berbagai kasus, mulai dari kasus dugaan penghinaan Pancasila, dugaan penistaan agama, hingga dugaan pelecehan profesi Hansip. Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan personil untuk mengamankan pemeriksaan pemimpin organisasi Front Pembela Islam Rizik Syihab. Agenda hari ini, Polda Metro Jaya memeriksa Rizik Syihab terkait kasus dugaan penghinaan lambang Palu Arit pada logo Bank Indonesia. Dalam kasus ini, Rizik diduga melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Rizik dalam kasus ini dilaporkan pengamat ekonomi, Kementerian Keuangan, dan LSM. Terkait kasus lain, tanggal 17 Januari, Rizik dilaporkan seorang Hansip terkait dengan pernyataannya yang menyebut Kapolda Metro Jaya sebagai jenderal berotak Hansip. Jadi saya bilang bodoh, saya ketawa aja. Tapi ada yang tersinggung Hansip, ya tanggung resiko. Kenapa saudara Rizik bicara begitu? Ada yang tersinggung. Bahkan katanya seluruh Indonesia tersinggung, Hansip PNS dibilang otaknya nggak ada. Kalau saya ketawa. Kalau masih saudara Rizik bilang itu saya ketawa. Laporan itu ditindaklanjuti atau gimana? Yang orang laporan harus ditindaklanjuti lah. Ya. Saya khawatir banyak yang tersinggung gara-gara ini dibilang Hansip otaknya nggak ada. Nanti kemana-mana beliau dilaporkan. Ya, risiko, makanya jangan bicara sembarangan, Habib. Ya. Itu mulutmu, harimaumu. Rizik juga tersangkut kasus penistaan agama atas laporan pemuda Katolik dari organisasi PMKRI. Rizik dilaporkan atas dugaan penistaan agama saat ceramah di Pondok Kelapa tanggal 25 Desember 2016. Video ceramah yang diduga menyinggung keyakinan agama Kristen ini disebarluaskan melalui media sosial. Student Peace Institute atau SPI juga melaporkan Rizik ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian agama dalam ceramahnya di Pondok Kelapa. Terkait kasus ini, Rizik dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di Polda Jawa Barat tanggal 19 Januari 2017, Rizik tersangkut kasus penghinaan Pancasila sebagai lambang dan dasar negara Indonesia atas laporan Sukmawati Soekarno Putri. Polda Jabar telah menaikkan status kasus Rizik ke tahap penyidikan terkait dengan kasus ini. Terkait kasus penghinaan Pancasila, Rizik membantah bahwa dirinya menghina Pancasila. Menurut Rizik, video di YouTube yang dijadikan bukti oleh Sukmawati sudah merupakan hasil editan. Selain itu, tanggal 11 Januari, ratusan warga berunjuk rasa di depan markas kepolisian daerah Jawa Barat mendesak polisi memproses Rizik karena memplesetkan salam khas masyarakat Sunda dalam ceramahnya. Tim Liputan Metro TV. Banjir bandang di Kuningan, Jawa Barat menyebabkan banyak ternak hanyut. Sesaat lagi selengkapnya.